Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Aila TV, para pendengar radio kita FM dan juga teman-teman mustami'in baik yang ada di studio ataupun yang ada di Zoom. Dan juga teman-teman yang menyimak di mana saja ya, alhamdulillah senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di setiap hari Rabu sore ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha Al-Juz'uts Tsalits ya, atau jilid yang ketiga. Wa kama dzakarhul mudhi'u anifan, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Mas penyiar tadi, bahwasanya kita sudah ada di halaman 129. Nahnul an mazilna fi ad-darsil khamisa asyar, kita ada di pelajaran yang ke-15, dan di perjumpaan yang telah lalu kita sudah mengambil pembahasan tentang kam. Iya. Di perjumpaan yang telah lalu kita sudah mengambil pembahasan tentang kam, yang mana kam ini nanti kita akan membaginya ke dalam dua bagian. Ini sambil murojaah ya. Ada kam yang kita sebut sebagai kam istifhamiyah. Berarti di halaman atasnya lagi ya, teman-teman admin silakan naik lagi ke atas. Itu di halaman 128 ya, sambil kita murojaah. Bisa naik ke atas lagi. Terus dikit lagi. Nah, itu kam yang sudah kita ambil ini ada dua macam, ada dua jenis. Ada kam istifhamiyah, berarti kam yang kita gunakan untuk bertanya karena istifham. Dan untuk kam yang istifhamiyah, tamyiznya, isim yang terletak setelahnya itu mansub. Ya, dia mansub dibacanya. Misalnya kita katakan kam kitaban indak, berapa buku yang engkau punya. Dan namanya istifhamiyah, bertanya, maka jelas ada at-tanghimul khas, ada intonasi khusus, karena namanya bertanya itu biasanya intonasinya naik ya. Siapa namamu? Dari mana kamu? Makan apa kamu? Nah, itu kan kata tanya kan biasanya intonasinya khusus naik ya. Kam kitaban indak, berapa buku yang kamu punya? Ini namanya kam istifhamiyah. Nah, ada lagi jenis kam yang kedua, namanya kam al-khabariyah. Kam yang kita gunakan untuk mengkhabarkan. Dan mengkhabarkan itu menunjukkan betapa banyaknya misalnya. Ya. Jadi kalau tadi kan kita terjemahkan dengan kam kitaban indak, berapa kitab yang kamu punya? Namanya pertanyaan butuh jawaban. Saya punya 10 kitab misalnya. Itu istifhamiyah. Tapi kalau yang khobariyah, kita lihat tamyiznya itu majrur. Iya. Isim yang terletak setelahnya itu majrur. Kita baca kam kitabin indak, betapa banyaknya kitab yang engkau punya. Jadi menunjukkan tentang betapa banyak kitab yang dia miliki. Bukan berapa kitab yang kamu punya, itu kan pertanyaan. Tapi kam kitabin indak, betapa banyak kitab yang engkau punya. Ya, boleh juga ditambahkan dengan min, kam min kitabin indak, ya. Jadi boleh kam kitabin langsung, boleh juga ditambahkan dengan kam min kitabin. Juga boleh berupa isim mufrad, boleh juga berupa isim jamak, ya. Boleh kitabin, boleh kutubin. Meskipun yang paling banyak dipakai itu isim mufradnya ya, kam kitabin. Bukan yang kam kutubin. Nah, ini yang kemarin menjadi pembahasan kita berkaitan dengan kam. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Setelah kita mengambil pembahasan tentang kam, sekarang kita akan mengambil pembahasan tentang hatta. Pembahasan tentang apa? Hatta. Ayo. Kita lihat. Ada kalimat begini. Man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'dzina.
Asalnya yasta'dzinu ya. Tapi karena ada hatta kita baca yasta'dzina. Man jaa'a mutaakhiran, barang siapa yang dia datangnya telat, terlambat, fala yadkhul, maka jangan dia masuk hatta yasta'dzina. Kita lihat huna hatta bimakna ila. Di sini hattanya kita terjemahkan dengan apa? Ila, sampai. Kan ila kan sampai. Ya. Barang siapa yang datang terlambat jangan masuk sampai dia minta izin. Nah, kalau dia sudah minta izin, monggo silakan masuk. Tafadhalu bidukhul. Idzan hatta huna bimakna ila. Ya, hatta di sini artinya sampai. Contoh lain, kalimat hatta yang lain. Fadakhaltu hatta la ashghalaka. Saya masuk hatta la ashghalaka. Saya tidak menyibukkanmu. Nah, hatta di sini mana ya apa nih? Huna hatta bimakna lamit ta'lil. Hatta di sini maknanya adalah lamut ta'lil. Lam yang menunjukkan kepada ta'lil, supaya, agar, ya. Jadi kita terjemahkan, saya masuk supaya saya tidak merepotkanmu, supaya saya tidak menyibukkanmu. Ai likai la ashghalaka, likai la ashghalaka. Jadi hatta kita terjemahkan dengan kai, ya. Kai itu artinya supaya, ya. Jadi hatta bisa kita terjemahkan dengan ila, hatta bisa kita terjemahkan dengan kai. Bisa kita terjemahkan dengan ila, sampai. Bisa kita terjemahkan dengan kai, supaya. Memahaminya bagaimana nanti? Tergantung konteks kalimatnya. Oh, hatta ini di kalimat ini artinya ila. Oh, hatta ini di kalimat ini artinya kai atau likai, ta'lil. Memahaminya dari apa tadi? Dari konteks kalimat. Ya, sama-sama hatta. Ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia juga ada yang model-model seperti itu, ya. Kalimatnya sama, tapi nanti secara pemaknaan bisa berbeda maknanya, ya. Guru bahasa Indonesia mohon dikoreksi kalau saya salah ngomong, ya. Ada kalimat yang mungkin homograf. Iya, homograf. Tulisannya sama, tapi mungkin nanti maknanya berbeda, ya. Mohon nanti yang guru bahasa Indonesia saya dikoreksi kalau saya salah, ya. Nah, ini hatta, sama-sama hatta, tapi nanti maknanya berbeda antara hatta yang ini dengan hatta yang itu. Cara membedakannya bagaimana tadi? Tergantung dari konteks, tergantung dari siyaqul kalam. Nah, kita akan bisa memahami hatta dengan contoh-contoh yang ada di sini. Nah, atau sebelumnya dulu, wa yakunul fi'lul mudhari'u ba'daha mansuban. Nanti fi'il mudhari' yang terletak setelah hatta dibacanya apa? Mansub. Ya. Fi'il mudhari' yang terletak setelah hatta dibacanya mansub. Makanya tadi kita katakan yasta'dzinu asalnya, tapi ketika dimasukkan hatta jadi hatta yasta'dzina. Sebelumnya ashghaluka, ketika masuk hatta jadi ashghalaka, ashghalu menjadi ashghala, ya. Jadi wa yakunul fi'lul mudhari'u ba'daha mansuban, fi'il mudhari' yang terletak setelah hatta itu mansub, tapi mansubnya bi'an. Jadi sebetulnya, nanti ini semoga tidak pusing, ya, tapi nggak apa-apa. Sebetulnya hatta itu tidak menasabkan secara langsung. Yang menasabkan itu adanya an. Mudmarotan, adanya an yang tersembunyi, wujuban, yang wajib disembunyikan. Jadi sebetulnya ada hatta an yasta'dzina, tapi annya harus hilang, ya. Nah, sehingga sebetulnya fi'il mudhari'nya itu mansuban bi an mudmaratan wujuban.
mansubnya dengan adanya an yang tersembunyi secara wajib. An-nya harus disembunyikan. Nah, jadi fi'il mudhari' yang tadinya marfu kita baca menjadi mansub. Contoh, kita lihat. Teman-teman ke bawah. Iqra'il jumalal atiyata ma'a dhabtil af'alil waqi'ati ba'da hatta wa ta'yin makna hatta. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan memberikan harokat pada fi'il-fi'il yang terletak setelah hatta. Dan kita diminta menentukan makna hatta. Tadi kan makna hatta ada dua. Ada yang bermakna ila, ada yang bermakna ta'lil. Ada yang artinya sampai, ada yang artinya supaya. Nah, kita diminta untuk menentukan kalimat ini maknanya hatta itu sampai ataukah supaya. Taib, man yaqra as-su'al al-awwal. Ada yang mau baca barangkali nomor yang pertama. Ajtahidu laila nahara ila akhirihi. Hal ahadun minkum yaqra. Apakah ada yang baca? Silakan. Ada teman-teman kita yang di Zoom? Silakan untuk Ya. yang Zoom. Teman-teman yang di bergabung. Zoom, ya. Coba ya Ustaz. Tafadhali as-su'alul awwal. Ajtahidu laila nahara hatta anjaha bitakdiri mumtaz. Masya Allah. Mumtazin. Naam, barakallahu fiik. Anjaha. Sahih? Anjaha. Asalnya anjahu. Karena kemasukan hatta, jadi kita baca hatta anjaha. Makna hatta huna. Ibu, silakan. Makna hatta huna. Hal hatta bimakna ila atau hatta bimakna ta'lil. Silakan. Hatta anjaha bitakdiri ila. Bimakna ila. Ila. Coba kita terjemahkan. Silakan diterjemahkan dulu Ibu. Ajtahidu saya bersungguh Saya rajin belajar misalnya. saya rajin belajar siang malam. Siang malam. Iya, bisa ini ya. Supaya atau sampai. Tadi Ibu terjemahkan dengan ila. Kalau ila berarti sampai. yang lebih masuk ke supaya, Ustaz. Lebih masuk ke supaya berarti kai begitu ya. Hattanya bermakna ta'lil ya. Saya belajar siang malam. Gimana Bu? Ta'lil atau ila? Taklil. Taklil, mumtaz. Lebih masuk ke taklil ya. Saya belajar siang malam supaya saya lulus dengan predikat mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. As-su'alu tsani. Man akhar, silakan yang lain barangkali. As-su'alu tsani. Ada yang mau menjawab? Saya, Ustaz. Ini orang lain ya? Beda lagi ya ini ya? Beda, Ustaz, saya baru mau nyoba. Oh, na'am. As-su'alu tsani. Ustaz. Silakan. Tafadhali. Intazir hatta atatawaddo. Hatta atawaddo'u atawaddo'a atawaddoi atawaddo'. Kita diminta untuk mengharokati. Hatta atawaddo'a. Mumtaz. Hatta atawaddo'a. Mumtaz. Sekarang ta'yid makna hatta. Hal hatta huna bimakna ila atau bimakna ta'lil? Ila, Ustaz. Ila. Coba kita terjemahkan. Tunggu. Silakan diterjemahkan. Intazir itu saya Tunggulah. Oh, berarti sampai ya, Ustaz? Sampai. Berarti betul ila. Ila. Tunggulah sampai saya wudu. Oh, gitu. Berarti hatta di sini betul ya. Bimakna ila. Kalau yang nomor 1 tadi maknanya taklil. Supaya ya. Intazir
hatta atawaddoa. Tunggu sampai saya wudu. Ya. Berarti hatta artinya ila di sini. Jadi kita lihat dari konteks kalimatnya ini kita bisa membedakan. Oh ini hatta yang ila, oh ini hatta yang ta'lil. As-su'alu tsalits. Man yujib? Syukran Ustaz. Afwan. As-su'alu tsalits. Qala Nabi sallallahu alaihi Masya wasallam. Allah. Naam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mumtaz, Masya Allah. Ma makna hatta huna? Makna ila. Ila, Masya Allah. Tidak sempurna. Silakan diterjemahkan. Tidak sempurna seseorang di antara kalian Keimanannya. imannya sampai Sampai, Masya Allah. Naam. Idan hatta ia huna. mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Iya, sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Naam. Ya, jadi hatta huna bermakna ila, sampai dia mencintai saudaranya. Kebaikan untuk saudaranya. As-su'alur rabi'. Mumtaz, barakallahu fiik. As-su'alur rabi'. Man yujib? Hadith kadzalik. Nomor 4. Mas Fajar kayaknya harus baca ini Mas Fajar ya. Tafadhol Mas Fajar. Wa qala alaihi salatu wassalam Nah, la yu'minu ahadukum hatta akhuna ahabba ilaihi min walidihi waladihi waladihi. wa waladihi wa nasi ajmain ajmaina. Hatta akuna, sahih ya. Makna hatta huna ila au ta'lil. Sampai atau supaya? Ila Ustaz, sampai. Ila, Masya Allah. Sama dengan nomor 3 ya. Nah. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Hatta akuna. Sampai aku ini ya menjadi ahabba ilaih, menjadi orang yang paling dia cintai, min walidihi, dibandingkan dengan orang tuanya, anaknya, dan juga seluruh manusia secara keseluruhan. Naam. As-su'alul khamis, yang kelima, silakan. Ya. Ada yang mau menjawab nomor 5? Teman-teman di Zoom yang mau menjawab lagi boleh ya, karena sudah 3 barangkali balik lagi ya. Cepet-cepetan aja silakan. As-su'alul khamis. Kayaknya mau cepet-cepetan nih teman-teman yang di Zoom nih. Saya dulu Ustaz misalnya. Saya lagi Ustaz, nggak apa-apa. Alabas, tafadhali. Silakan. Su'alul khamis. Kharajat minal baiti. Kayaknya bukan Mubakiron. kharajat ya. Kharajtu. Oh iya, kharajtu. Naam. Kharajtu minal baiti mubakiron hatta la ata'akhir Ata'akhir, ata'akharu, ata'akhara, ata'akhari. ata'akhara La ata'akhara, mumtaz. anil Maw'id. maw'id. Naam. Kharajtu minal baiti mubakkiran hatta la ata'akhara. Ata'akhara asalnya ata'akharu. Karena ada hatta jadi ata'akhara anil mau'id. Hatta huna. Ma makna hatta? Aku telah pergi dari rumah hingga Ustadz. Supaya Hingga atau supaya? supaya Ya, berarti kan taklil ya. Coba diterjemahkan secara keseluruhan Ibu. Kharajtu, saya keluar dari rumah Mubakiron. ya, Ustadz. pagi-pagi ya. Pagi-pagi Atau lebih supaya awal, supaya tidak terlambat terlambat dari waktu yang dijanjikan. Nah, supaya nggak telat dari janjiannya, ya. Berarti hatta huna bimakna at-ta'lil. Kai
la ata'akhkhara, ya, supaya saya tidak telat. Naam. Ya. As-su'alus sadis. Naam. Tafaddalu. Qala al-mudiru lit-talibi. Silakan. Hal ahadun yujib? Ada yang menjawab nomor yang ke-6? Mana ya Ustaz? Tafadhali. Qala al-mudiru lit-talibi lan Na'am. asma'aka bil huduri hatta ta'tadhira ilal mudarrisi. Naam. Lan asmaha laka bil huduri hatta ta'tadhira. Sahih. Hatta huna, ma makna hatta huna? Silakan. Ila au ta'lil. Maknanya apa ya Ustaz? Yang tak Nah. tadir itu apa, Ustaz? Hah? Ta'tadir, sampai minta maaf kepada guru. Berarti maknanya sampai, ila. Ila, mumtaz. Coba diterjemahkan dulu Ibu. Al-mudiru, mudir berkata kepada siswa, Iya, lan asmahalaka, saya aku tidak tidak akan mengizinkanmu. tidak apa Tidak mengizinkan. mengizinkanmu ya Maha. Untuk masuk Aku tidak mengizinkanmu bil hudur, huduri untuk masuk kelas, kan hadir, sampai halo. Sepertinya terputus ya. Iya. Tapi sudah betul jawabannya ya. Lan asmaha laka bil huduri hatta ta'tadhira ilal mudarrisi. Hatta bermakna ila. Kata kepala sekolah kepada siswanya ya, yang terlambat datang ini, lan asmaha laka bil hudur ya. Biasa sambil marah-marah nih kepala sekolahnya ya. Bukan marah-marah, tegas ya. Lan asmaha laka bil hudur. Saya tidak akan mengizinkan kamu masuk kelas hatta ta'tadhira, sampai kamu minta maaf dulu. Ilal mudarris, kepada Pak Guru. Saya minta maaf dulu. Ya, kamunya telat. Nah, jadi hatta huna bimana ila. Nah, jadi kan kita lihat di sini kita dapati. Oh iya, iya sudah betul Ibu. Ya, hatta bimana ila. Masya Allah. Ya. Baik. Bisa dipahami ya. Jadi hatta begitu ya. Ada yang bermakna ila, ada yang bermakna kai atau at-ta'lil, la muta'lil. Berikutnya masih menggunakan hatta. Ta'ammalil mithal, thumma kawin jumalan ala ghirarihi musta'inan bil ibaratil atiyah. Perhatikan contoh. Kita dikasih contoh nih nanti ya. Intadhir hatta atawaddu'a, itu contohnya ya. Dan kita diminta untuk membuat kalimat yang semisal. Musta'inan bil ibaratil atiyah, dengan menggunakan kalimat-kalimat berikut ini ya. Kalimatnya contohnya apa? Intadhir hatta atawaddu'a. Tunggu sampai saya wudu. Nah, ini kan ada kalimat di bawahnya nih. Ada albasu, ada ashrabul qahwata, ada nasma'ul akhbara, ada aktubur risalata, ada ya'uduna. Nah, kita diminta untuk membuat yang semisal. Contoh yang albasu ya. Intadhir hatta albasa. Asalnya albasu karena ada hatta, dan setelah hatta itu ada an mudmaratan wujuban, maka yang tadinya albasu menjadi mansub. Mansubnya albasu jadi albasa. Intadhir hatta albasa. Tunggu sampai saya selesai berpakaian, saya selesai pakai baju. Intadhir hatta albasa. Begitu ya. Kurang lebih mirip-mirip dengan contohnya. Ini mudah sekali insya Allah. Berikutnya ashrabul qahwata man yujib. Mas Fajar, ini mudah ini Mas Fajar ya. Silakan Mas Fajar. Intadhir hatta ashraba. Ada lanjutannya. Ashrabal ashrabal qahwata. Nah,
Intadhir Ash- hatta ashrabal ashrabal qahwata. Asalnya ashrabu menjadi ashroba karena ada hatta. Intadhir hatta ashrabal qahwata. Terjemahnya bagaimana Mas Fajar? Tunggu sampai Saya selesai. saya selesai minum kopi. Masya Allah. Tar dulu, jangan berangkat. Kopinya masih belum saya Iya. minum. Intadhir hatta ashrabal qahwata. Alladhi ba'dahu nasma'ul akhbara. Man yujib? Ahad yujib? Ya Ustaz. Tafadhali. Intazir hatta nasma'al akhbaro. Mumtaz. Intadhir hatta nasma'al akhbara. Bagaimana silakan terjemahannya? Tunggu sampai kami mendengar ya Ustaz. Iya, sampai kami mendengar berita. Akhbaro, berita. Berita. Tunggu. Iya. Hatta nasma'al akhbara. Tunggu. Ya. Jangan bikin opor dulu misalnya. Tunggu sampai kita dengar hasil sidang isbat misal. Tunggu. Jangan bikin opor dulu. Jangan masukin ayamnya dulu. Intadhir hatta nasma'al akhbara. Ya. Alladhi ba'dahu aktubur risalata. Man yujib? Kedengeran Ustaz? Silakan Bu. Silakan. Silakan. Aktubur risalata. Silakan. Intadhir hatta aktubar risalata. Mumtaz. Intadhir hatta aktubar risalata. Silakan diterjemahkan. Tunggu sampai saya menulis surat. Naam, tunggu sampai saya menulis surat. Al-akhir. Ya'uduna. Boleh sekali Ustaz? Tafadhali, Ya. silakan. Saya lagi ya. Naam. Intadhir hatta ya'udu. Intadhir hatta ya'udu. Ya'udu. Mumtaz. Ya'udu. Nunnya kok hilang? Kenapa ya? Mansub. Nunnya dihilangkan karena af'alul khamsah. Ya Ibu ya. Masya Allah. Mumtaz. Coba diterjemahkan. Tunggulah sampai mereka kembali. Nah, tunggu sampai mereka kembali. Untuk yang ya'uduna, barangkali teman-teman yang lain bertanya-tanya, kok nunnya hilang? Karena af'alul khamsah itu tanda nasabnya dengan menghilangkan huruf nunnya. Beda dengan fi'il-fi'il yang sahihul akhir. Yang sahihul akhir mansubnya adalah dengan harokat fathah. Ashrobu, ashroba. Nasma'u, nasma'a. Aktubu, aktuba. Tapi ya'uduna, ini af'alul khamsah. Yang ada una, ani, dan ina. Itu af'alul khamsah namanya. Mansubnya, tanda nasabnya adalah dengan menghilangkan huruf nunnya. Intadhir hatta ya'udu. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, kita belajar sore hari ini ya, meskipun sedikit ya, tapi semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kepada kita untuk kita bisa memahami pelajaran-pelajaran yang ada, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan keistiqomahan kepada kita semua, karena salah satu kesulitan dalam belajar bahasa Arab itu bukan bahasa Arabnya yang susah, tapi karena seringkali keistiqomahan kita yang goyang. Semoga Allah berikan keistiqomahan Amin. kepada kita semua, dan mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan karena waktunya terbatas, dan kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar. Tafadhalu.